Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sifanya. Kami berdoa agar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara, menjadi kabar baik, dan menjadi sumber inspirasi. Karena semua yang berasal dari Tuhan akan memberkati setiap kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa, siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka boleh diberkati Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa, agar firman yang kami dengar hari ini, nama Yesus yang dipermuliakan. Berkati, agar siapapun mereka, apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus yang menjawabnya dari surga. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh mengajar, mendidik, mengingatkan, menegur, bahkan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran dari kerajaan surga. Hari ini tema khotbahnya adalah dari benci jadi mengasihi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari ayat ini kita tahu ketika kita menerima Kristus, segala sesuatu yang lama dalam diri kita diubah oleh Tuhan. Kita memiliki benih yang baru, benih yang memampukan kita untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan siapkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya teringat sebuah kisah yang menarik. Mus'ab Hasan Yosef lahir di daerah Ramallah. Dia adalah seorang anak perempuan pemimpin Hamas, Sheikh Hasan Yosef. Mus'ab Hasan Yosef dibesarkan dalam sebuah keadaan delusi, di mana dia percaya bahwa bangsa Amerika atau bangsa Israel adalah orang yang paling terjahat di muka bumi. Bahkan dia digadang-gadang sebagai anak sulung laki-laki, dia digadang-gadang sebagai pengganti ayahnya dalam rezim Hamas, sebagai penguasa de facto di wilayah Gaza. Saat ditahan oleh Shin Bet, agen spionase Israel pada tahun 1996, Yosef setuju untuk menjadi informan Israel. Awalnya dia mengatakan bahwa dia setuju untuk menjadi seorang informan karena dia memiliki kebencian yang mendalam kepada bangsa Israel. Dan dia percaya bahwa menembus intelijen Israel melalui kerjasamanya dengan Shin Bet adalah sebuah hal yang luar biasa dan akan menghancurkan bangsa Israel dan bangsa Amerika. Tapi yang menarik saudara, saya tidak mau masuk ke dalam politik, tapi yang menarik katakan bahwa ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, kabar tentang Injil Kerajaan Surga, dikatakan bahwa tahun 1997 dan tahun 2007 dia berperan banyak membantu menggagalkan sejumlah serangan teroris. Bahkan akhirnya dia dapat menjadi pengikut Kristus yang mengalami kasih Kristus. Mengapa dia berubah? Mengapa dari orang yang penuh dengan kebencian menjadi orang yang mengutamakan kasih, menjadi orang yang menolong banyak orang? Dikatakan ketika saya pertama kali diperkenalkan kepada Kristus, saya belajar untuk mencintai musuh saya tanpa syarat. Bahkan kata Yosef dikatakan Tuhan Yesus pernah berkata dalam firman Allah, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perkataan Tuhan Yesus tersebut inilah yang selalu melekat di hati Yosef. Perubahan besar terjadi dalam dirinya sejak dia menerima Tuhan Yesus. Bahkan sekarang dia menjadi ciptaan yang baru. Saya juga teringat sebuah kisah yang menarik. Ada seorang yang dikenal sebagai orang teroris saudara. Dikatakan dalam sebuah kisah, dia hendak membunuh pemimpin terbesar, Paus Yohanes Paulus II. Dalam sebuah acara dia melakukan sebuah tindakan yang membunuh Paus Yohanes Paulus II. Dan yang menarik, Paus Yohanes Paulus II tidak mengalami kematian. Ketika dia mulai pulih,
pemimpin tertinggi agama Katolik tersebut datang mengunjungi orang yang hendak membunuh dia. Dan ketika orang tersebut melihat perlakuan dari paus tersebut, dia kaget. Dan dia berjanji dengan dirinya, ketika nanti saya keluar dari penjara ini, saya mau mengunjungi Vatikan. Dan saya mau bertobat. Saya percaya kita tidak pernah diciptakan untuk membenci. Saya percaya kita tidak pernah diciptakan untuk menjadi orang yang membenci musuh kita. Tuhan mau kita menjadi orang yang mengampuni. Tuhan mau kita menjadi orang yang mengasihi. Karena saya percaya ketika kita menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, sama seperti Yesus mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dari beberapa kisah yang kita baca tadi, kita percaya bahwa Tuhan mau kita menyingkirkan sakit hati. Tuhan mau kita memberitakan kabar baik. Tuhan mau agar melalui hidup kita banyak orang mengalami kasih. Saya tahu tidak mudah untuk mengampuni, saya tahu tidak gampang untuk melupakan. Tetapi siapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita mendengar firman ini, saya tahu Tuhan pasti mengingatkan beberapa orang yang saudara mungkin punya masalah sama orang tersebut. Dan saudara mungkin punya sesuatu sama orang tersebut. Mari lepaskan pengampunan. Mari dari benci jadi mengasihi. Dari gak suka jadi mendoakan. Alkitab mengatakan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita diberkati agar melalui hidup kita orang juga boleh mengalami berkat. Sama seperti Yesus mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang lain. Sama seperti Yesus mengasihi kita, kita pun harus mengasihi orang lain. Dengan kekuatan manusia tidak mungkin, tapi dengan kekuatan dari kerajaan surga sangat mungkin. Saya berdoa dimanapun saudara berada, orang boleh merasakan kasih Yesus. Di mana saudara berada, orang boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Semangat menjalani hari ini, kuat menjalani hari ini. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Bahkan saya berdoa agar di mana saudara berada, saudara menjadi sungainya Tuhan, menawarkan kesejukan, menawarkan air kehidupan yang Tuhan punya. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku Tuhan, kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layakanku Tuhan, layakanku untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku pinta,
Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, Kau bukakan. sebab Kau Bapa-Ku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku. Bapa yang Mari sama-sama sambil angkat tangan, angkat hatimu, bilang sama Tuhan, Kau beri yang ku pinta, yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Mari bergairah menyembah Dia dengan bangga. Kau beri yang kami pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Bagiku, sebab Kau Bapa. Bapa yang kekal. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, Ku mendapatkan. ku ketuk pintumu. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. sebab Kau Bapa-Ku. Bapa Sambil angkat tanganmu, bilang Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Bapa